Globalisasi faktanya membawa dampak yang besar bagi kehidupan kelompok masyarakat juga setiap individu. Karena di era globalisasi seperti sekarang, seorang remaja seperti kalian dapat dengan mudah mengakses berita-berita, musik, film, dan gaya hidup masyarakat di negara lain melalui internet. Percepatan dan keterbukaan arus informasi inilah yang kemudian mengubah gaya hidup cara pandang seseorang. Globalisasi membawa masyarakat pada keadaan kultur shock atau gegar budaya, di mana masyarakat dalam keadaan tidak siap atau terkejut dengannya kebudayaan baru yang masuk di kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma lama yang berlaku mulai pudar karena masuknya budaya asing. Ini adalah 5 contoh sikap dalam menghadapi globalisasi. Ini adalah contoh pertama, yaitu negatif. Contoh pertama negatif itu tidak ada lagi permainan tradisional. Salah satu contoh dampak globalisasi yaitu efek kepada kehidupan anak-anak, di mana sebelumnya masa bermain mereka diwarnai dengan permainan tradisional seperti petak umpet, congklak, bermain karet dan sebagainya. Semenjak era globalisasi dengan kemajuan teknologinya, semua itu digantikan dengan teknologi yang bernama gadget. Gadget mulai dari smartphone, iPad, game, PS, dan sebagainya membuat permainan tradisional tersingkirkan. Yaitu yang kedua, masyarakat sekarang lebih egois dan menutup diri. Contoh perbuatan perilaku dalam tradisi sebagai akibat globalisasi lainnya adalah pola sikap dan perilaku egois dan juga menutup diri pada masyarakat sekitarnya. Sikap cuek dan masa bodoh terlihat sudah kehidupan masyarakat kota-kota besar. Akan tetapi mereka merupakan sikap yang menjerumuskan kepada kesendirian dan antisosial yang buruk. Nilai-nilai agama tidak lagi dipandang sebagai hal yang utama dalam kehidupan, sehingga nilai tersebut luntur tergerus dengan dunia globalisasi yang buruk. Ini yang sisi positif. Masyarakat lebih kritis dan pintar. Perkembangan dunia dan juga teknologi membuat masyarakat saat ini memiliki pola pikir yang kritis dan juga pintar. Yang keempat, berekspresi dengan media sosial. Kemudahan teknologi juga berpengaruh kepada perilaku. Contoh perubahan perilaku dalam tradisi sebagai akibat globalisasi yaitu bebas menggunakan media sosial untuk melakukan hal apapun. Hal yang baik tentu membawa kepada kebaikan dan manfaat. Cara menghadapi globalisasi di masa sekarang adalah memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Untuk menghindari lunturnya nilai-nilai ini akibat globalisasi, kita harus memahami serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Habis itu, mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu contoh sikap dalam menghadapi globalisasi. Sikap ini memberikan sejumlah dampak positif. Lalu menyaring informasi dan budaya yang masuk. Untuk itu kita perlu menyaring segala sesuatu yang kita dapatkan dari internet, apakah memiliki dampak positif atau sebaliknya. Melestarikan kebudayaan dan tradisi. Dengan melestarikan kebudayaan serta tradisi ini dapat membuat sebuah kebudayaan atau tradisi tak akan luntur atau punah akibat tergerusnya arus globalisasi. Memupuk nilai nasionalisme dalam diri. Mencintai negara serta kebudayaannya merupakan salah satu ciri nasionalisme. Dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dalam diri kita,
Nilai tersebut akan menjadi pedoman untuk kita dalam bersikap bijak dan menghadapi globalisasi. Itu adalah pendapat saya tentang cara menghadapi globalisasi di era sekarang ini, atau di era milenial lah. Terima kasih, selamat malam.